Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati fillah, rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, diberikan hidayah dan taufiknya untuk bisa kembali duduk di salah satu taman di antara taman-taman surga, majelis ilmu. Semoga Allah SWT memudahkan kita senantiasa dalam menuntut ilmu ini, diberikan pemahaman yang baik, diberikan taufik untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui, dan semoga Allah SWT mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Allahumma amin. Ikhwati billah rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu terkait dengan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz, alhamdulillah kita telah membahas tentang al-at'imah, tentang makanan. Ini Kitabul At'imah, tentang makanan. Di antara pembahasan tersebut adalah surat Al-Maidah ayat yang ketiga yang menyebutkan tentang apa-apa saja makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga tersebut ada berapa? Yang diharamkan? Ada 10. Siapa yang bisa menyebutkan ayat yang dimaksud, yang menyebutkan ke-10 hal yang terlarang? Silakan langsung angkat tangan. Fadhal. Bisa membacakan ayatnya. Pertemuan lalu sudah kita sampaikan ya, diusahakan ya, setidaknya ada bagian dari pelajaran kita yang kita hafal. Karena mau tidak mau kita berbicara harus dengan dalil. Yang mengokohkan keilmuan kita adalah juga dengan hafalan. Walaupun dengan sedikit hafalan, insyaallah itu akan jauh bermanfaat. Fadhal, siapa yang bisa menyebutkan ayat yang dimaksud? Tidak usah malu, silakan. Ya, awalnya adalah hurrimat alaikum. Silakan. Ini malu-malu nih. Udah hafal ya? Udah hafal? Hafal ayatnya? Hafal di belakang. Oh gitu. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Yang dihafal mulai dari belakang ya, bukan dari depan ya. Nah, hafal? Belum. Silakan Pak. Baik, kalau tidak ya, menyebutkan ayatnya silakan. Fadhal. Hurrimat. Saya pelan-pelan angkat suaranya supaya jelas. Hurrimat. Baik. Alaikumul maitata atau maitatu? Maitatu maimatatu, ta'atatu, marfu' atau mansub? Marfu'. Mansub? Syuf Al-Quran, uzur. Buka mushafnya. Apa yang betul? Ta'atatu.
Taib. Dilangi. Taib, ahsan barakallahu fiik. Naam, insyaallah. Naam. Ada berapa? Ada 10. Tahu artinya? Tahu artinya? Coba yang pertama apa disebutkan tadi? Maitah. Yang pertama adalah bangkai. Yang kedua apa? Yang dilarang adalah dam. Apa artinya dam? Darah. Kemudian yang ketiga apa? Lahmul khinzir. Taib, daging babi. Terus? Wama uhilla li ghairillahi bih, artinya ya, apa yang disembelih atas nama selain Allah ya. Kemudian berikutnya ada berapa tadi? Ada berapa? 4. Yang kelima berikutnya apa tadi? Hah? Sudah kelima? 4. Maitah, dam, lahmul khinzir, ya. Kemudian apa lagi? Uhilla li ghairillah bih. Berempat ya. Kemudian berikutnya itu sudah yang keempat. Ya, yang kelima al-munkhaniqah. Apa al-munkhaniqah? Yang tercekik. Kemudian al-mawqudah. Apa al-mawqudah? Yang dipukul ya. Kemudian al-mutaraddiyah artinya apa? Yang ya, terjatuh. Kemudian ketabrak, ditanduk. Apa istilahnya? An-nati, al-natihah. Kemudian apa lagi? Kecuali yang sempat disembelih ya. Kalau yang 5 ini kalau tidak sempat kalau mati disebabkan karena tercekik, kemudian sampai mati ya, kemudian dipukul ya, terjatuh ya, ditanduk ya. Apa lagi tadi? Ada berapa? Kita ulangi. Yang apa? Ya, diterkam binatang buas ya. Ada 5 ya. Ada 5 ini. Sampai mati berarti statusnya apa? Statusnya apa? Bangkai. Statusnya adalah bangkai. Jadi binatang ya yang halal untuk dimakan ya, yang matinya dengan sendirinya, mati alami, artinya tidak dengan cara disembelih ya. Berarti matinya adalah mati bangkai. Ya. Baik. Sudah 4 tambah 5. Satu lagi yang disembelih untuk berhala. Ada 10. Baik. Ya, ini juga itu bagian dari bangkai ya. Itu juga bangkai, tapi keterangannya dengan hadis. Itu keterangannya dengan keterangan hadis, dan itu masuk dalam bangkai. Nah, tambahannya keterangan adalah dari hadis. Kita kasih hadiah ya. Apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Apa yang ada di saku aja lah. Tapi karena jawabannya ada 10, kita kasih 10 real ya. 10 real. Fadal. 6. Ya, mudah-mudahan nanti bisa untuk bisa jajan di Makkah atau Madinah ya. Insyaallah. Baik, barakallahu fiik. 6. Wa jazakallahu khairan. 6. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Pembahasan berikutnya adalah az-zakat syar'iyyah. Az-zakat syar'iyyah, sembelihan yang disyariatkan, sembelihan yang disyariatkan. Yang dimaksud dengan az-zakah asy-syar'iyyah, sembelihan yang disyariatkan, dzabhu hayawan aw nahruhu,
yaitu yang pertama istilahnya adalah dzabah, yang kedua istilahnya adalah nahar. Kalau Al-Quran yang kita hafal apa? Surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Ini nahar. Yang pertama tadi ada dzabah, yang kedua adalah nahar. Apa bedanya dzabah dengan nahar? Ini sama-sama menyembelih ya, ini sama-sama menyembelih. Tapi kalau nahar nahar ini adalah untuk unta. Nahar ini adalah untuk unta. Jadi pertama istilahnya adalah dzabhun. Yang kedua adalah istilahnya nahrun. Ya. Kalau dhahrun itu dzabhun itu adalah memotong tenggorokan hewan, ya, memotong tenggorokan hewan dengan syarat-syarat tertentu yang telah kita ketahui pada penyembelihan, ya. Ya. Hewan kurban itu namanya menyembelih kambing, menyembelih sapi, itu namanya apa? Dzabah. Menyembelih ayam itu istilahnya adalah dzabah. Ya, tapi kalau unta itu namanya adalah nahar, ya. Itu adalah namanya nahar. Ya. Kalau nahar itu adalah memotong bagian bawah leher. Memotong bagian bawah leher atau pangkal leher. Ya, dengan cara ditusuk. Jadi unta itu cara penyembelihannya adalah dengan cara berdiri diikat bagian kaki kirinya dan dia berdiri di atas 3 kakinya. Kaki kirinya diikat dan cara berdiri kemudian ditusuk bagian pangkal lehernya sehingga darahnya mengalir. Itu namanya adalah nahar. Ya. Selain itu yang bagian tenggorokan itu namanya dzabah. Tapi kalau nahar itu di bagian pangkal lehernya, bagian bawahnya. Ya. Taib. Inilah yang dimaksud dengan az-zakah, ya. Jadi maksud dengan az-zakah pakai zal, ya, bukan zai. Kalau zai berarti zakat, ya. Kalau zai itu artinya zakat. Zakatul mal, zakatul fitr itu zakah. Ini adalah zal, az-zakatu syar'iyyah. Ya. Sembelihan yang disyariatkan atau yang sesuai dengan syariat. Nah. Fa innal hayawan alladhi yahillu akluhu la yajuzu aklu syai'in minhu illa bitadhkiyah. Karena hewan yang halal untuk dimakan tidak boleh dimakan sesuatu pun darinya, tidak boleh dimakan sesuatu. Ada sesuatu bagian dari hewan tersebut. Hewan yang halal, ya, hewan yang halal untuk dimakan tidak halal untuk memakan satu apapun bagian dari hewan halal tersebut sebelum disembelih. Jadi syarat halalnya hewan itu untuk dimakan adalah dengan cara apa? Dengan disembelih. Dikecualikan dari sini adalah ma'adas samak wal jarad. Dikecualikan adalah ikan dan belalang. Ikan dan belalang, ya. Ya. Ya, bangkai ikan pun juga halal. Belalang, bangkai belalang halal. Berikutnya adalah man tahillu dzabihatuhu. Siapakah yang sembelihannya halal? Ini terkait dengan orang yang menyembelih. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan orang yang menyembelihnya. Penulis mengatakan, tahillu zakatu kulli muslimin wa kitabiyyin. Yang halal sembelihannya, orang yang halal sembelihannya adalah setiap muslim dan ahlu kitab. Setiap muslim dan ahlu kitab. Yang dimaksud dengan ahlu kitab adalah Yahudi ataupun Nasrani, ya, disebut sebagai ahlul kitab. Dzakaran kana au untha, baik itu laki-laki maupun perempuan. Laki-laki maupun perempuan. Laki-laki maupun perempuan. Perempuan boleh menyembelih? Perempuan boleh menyembelih? Boleh, perempuan boleh menyembelih, ya. Baik laki-laki muslim, perempuan muslim, ataupun laki-laki ahlul kitab maupun perempuan ahlul kitab. Sembelihannya halal. Sembelihannya halal. Kemudian dalil tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa tu'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Al-Maidah ayat 5. Makanan orang-orang ahlul kitab yang mereka diberikan kitab, gitu, ya. Yahudi dan Nasrani, mereka adalah kaum yang diberikan kitab, ya. Hillul lakum, makanan mereka halal bagi kalian. Apa yang dimaksud dengan tu'am dalam ayat ini? Qala al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, qala Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas,
ta'amuhum dzabaihuhum. Yang dimaksud dengan makanan mereka adalah sembelihan-sembelihan mereka. Yang dimaksud dengan makanan pada ayat ini bahwa makanan mereka halal, yang dimaksud adalah sembelihan-sembelihan mereka. Artinya sembelihan-sembelihan ahli kitab apa hukumnya? Halal. Kecuali kalau ahli kitab tersebut ya jelas-jelas kita mendengarnya, kita mengetahui bahwa mereka menyebut nama selain nama Allah. Kalau mereka menyebut nama selain Allah dan betul-betul kita mengetahui itu, ya kita mengetahuinya, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi pada asalnya, hukum asalnya apa? Sembelihan mereka adalah halal. Sembelihan mereka adalah halal. Ini pada asalnya. Ya. Namun ini kita harus dirinci. Ini halal artinya sembelihan-sembelihan biasa, sembelihan-sembelihan biasa, bukan sembelihan dalam rangka perayaan mereka. Ini adalah hukum yang berbeda. Sembelihan bukan dalam rangka perayaan-perayaan mereka, ya. Ini adalah hukum yang berbeda. Tapi pada asalnya sembelihan mereka artinya sembelihan untuk dalam rangka hanya sekedar makan gitu kan, makan, ya, hadiah, ya. Ya, ini sifatnya apa? Boleh halal, ya, halal. Kecuali kalau kita mengetahui mereka menyebut nama selain nama Allah, ya. Baik. Sampai di sini bisa dipahami? Berikutnya adalah dari Ka'ab bin Malik, anna imra'atan dzabahat syatan bihajar. Ada seorang wanita yang menyembelih seekor kambing dengan batu. Tentunya maksud di sini adalah batu yang tajam ya, yang bisa mengalirkan darah. Ya. Kalau kalau tidak mengalirkan darah tentu tidak disebut dengan dzabah, karena disebut dengan dzabah berarti mengalirkan darah. Artinya dengan batu sekalipun ini diperbolehkan. Namun yang kita ingin ambil pelajaran atau faedah dari hadis ini adalah bolehnya seorang wanita menyembelih. Ya. Ada seorang wanita yang menyembelih menggunakan batu, tentunya batu yang tajam yang bisa mengalirkan darah. Fasuilan Nabi, kemudian Nabi SAW ditanya tentang hal tersebut. Fa'amara bi'akliha. Nabi SAW memerintahkan untuk memakan sembelihannya. Artinya menunjukkan apa? Terdapat pada hadis ini makna bahwa faedah pelajaran bolehnya seorang wanita menyembelih. Kemudian alat dzabah, alat yang digunakan untuk menyembelih. Tajuzu zakah bikulli ma yajrah illa sin wa dhufar. Alat menyembelih apa saja boleh digunakan ya untuk menyembelih selagi alat itu dapat mengalirkan darah. Dapat mengalirkan darah. Alat apa saja bisa dipakai selagi alat itu bisa mengalirkan darah. Dikecualikan dari ini adalah dua hal. Yang pertama adalah asin, yang kedua adalah dhufar. Yang dimaksud asin itu adalah gigi. Yang kedua adalah dhufar, kuku. Ya. Gigi dan kuku. Ini tidak boleh ya. Mematikan hewan dengan apa? Ya, gigi dan kuku. Dari Abayah bin Rifa'ah, dari kakeknya, dia berkata, "Ya Rasulullah, laisa lana muda." Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki pisau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ma anharad dama wa dzukira ismullah fakul." Apa saja yang dapat mengalirkan darah, satu. Apa saja yang dapat mengalirkan darah, wa dzukira ismullah, dan disebutkan nama Allah. Berarti mengalirnya darah. Satu. Yang kedua apa? Disebut nama Allah ketika menyembelih, fakul. Makanlah. Berarti ini menunjukkan kehalalannya dengan menyembelih ya, dan yang kedua adalah disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, fakul, maka makanlah. Laisa dhufra wasin, bukan kuku dan bukan pula gigi ya. Amma dhufar, adapun kuku, famudal habasyah, kuku tersebut adalah pisaunya orang-orang Habasyah. Pisaunya orang-orang Habasyah. Wa amasin fa'azam, adapun gigi, maka gigi itu adalah tulang. Gigi itu adalah tulang. Dia juga tidak boleh menyembelih menggunakan apa? Tulang. Tidak boleh juga menyembelih dengan tulang.
Di sini tidak disebutkan dalam kitab ini apa sebab ya, apa hikmah larangan dari tidak diperbolehkannya menggunakan kuku dan gigi ya untuk menyembelih atau untuk mengalirkan darah hewan yang halal makannya. Namun Allah Ta'ala alam, di antara penjelasan para ulama, larangan menggunakan kuku, maksudnya kuku di sini adalah kuku hewan ya, kuku hewan. Ya, dia bisa digunakan seperti pisau ya untuk melukai ya. Ini adalah alat semacam pisau yang digunakan oleh orang-orang Habasyah ya, orang-orang Ethiopia. Ya, Allah Ta'ala alam, di antara larangannya adalah menyerupai orang-orang kafir, dalam penyembelihan mereka menggunakan kuku hewan. Ya. Ini di antara penjelasan ulama ya. Kemudian adapun gigi, ya, gigi itu adalah tulang. Siapa yang bisa memahaminya? Gigi itu adalah tulang. Tulang tidak boleh digunakan untuk mengalirkan darah. Kenapa? Ada yang tahu sebabnya? Tulang? Ahsan, barakallahu fiik. Tulang adalah makanan jin. Tulang itu adalah makanan jin. Dan darah yang dialirkan, darah yang mengalir, apa hukumnya? Tadi kan sudah disebutkan hurrimat alaikum al-maitah wad-dam, bangkai dan darah. Yang dimaksud darah ini adalah ad-damul masfuh, darah yang mengalir. Kan ketika disembelih kan darahnya mengalir. Hukum darahnya apa? Hukum darahnya itu haram dimakan. Tapi status kesuciannya, suci atau tidak? Itu adalah najis. Itu adalah najis. Sehingga dilarang untuk apa? Untuk menajisi tulang. Yang mana tulang itu adalah merupakan makanannya jin. Sebagaimana kita dilarang untuk beristinja menggunakan tulang. Tidak boleh beristinja dengan ar-rauth, kotoran, dan yang kedua adalah izam, tulang. Ya. Izam itu apa? Tulang, ya. Tidak boleh kita beristinja, berarti menjadikan apa? Beristinja, membersihkan kotoran kan? Membersihkan dubur ketika buang air besar gitu ya. Itu kan menajisi tulang. Dan itu adalah merupakan makanan jin. Demikian juga dengan apa tadi? Dilarang untuk menyembelih dengan tulang. Ya. Karena dia akan mengenai apa? Darah yang mengalir tadi, sehingga mengakibatkan tulangnya menjadi bernajis. Ya. Bisa dipahami? Allah Ta'ala alam, ini diantara penjelasan para ulama dalam hal ini. Yang penting kita memahami di sini tidak menggunakan kuku, tidak menggunakan gigi, ya, tidak menggunakan tulang dalam menyembelih, ya, sebagai alat sembelih. Berikutnya dari Shaddad bin Aus, dia berkata, "Sintani hafiztuhuma an Rasulillah." Ada dua hal yang aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha katabal ihsan." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan, berbuat baik atas segala sesuatu. Ya, al-ihsan ala kulli syai', yakni berbuat baik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, maksudnya membunuh sini adalah qisas. Ya, fa ahsinul qitlah, maka berbuat baiklah dalam cara membunuh, berbuat baiklah dalam cara qisas. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adzabah. Jika kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Kemudian wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah dia atau salah seorang di antara kalian
menyembelih dengan cara menajamkan pisaunya. Kemudian fal yurih dzabihatahu. Dan hendaklah dia jadikan hewan sembelihannya tadi tenang. Tenangkanlah hewan sembelihannya tadi. Ini adalah ihsan, ya. Ihsan dalam membunuh, melakukan qisas, ihsan dalam menyembelih, ya. Kemudian di antaranya adalah yang diajarkan Rasulullah SAW untuk mempertajam alat yang digunakan untuk menyembelih, dan di antara adab menyembelih adalah menjadikan hewan sembelihan itu tenang. Kemudian sebelumnya ini yang kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah apa? Wal yuhidda hadukum syafratahu, artinya dia mempertajam. Jadi alat yang digunakan adalah alat yang tajam. Ya. Sehingga tidak menyiksa hewan tersebut, mempercepat kematiannya dengan cara yang baik. Ya. Kemudian berikutnya adalah sifatul dzabah, sifat tata cara atau sifat menyembelih. Al-hayawan kismani, hewan itu ada dua macam. Maqdurun ala zakatihi wa ghairu maqdur. Ada yang bisa untuk disembelih, ada yang tidak bisa untuk disembelih. Ada hewan itu yang bisa disembelih, ada hewan yang tidak bisa disembelih. Apa yang bisa disembelih? Maka cara menyembelihnya adalah fi halqihi walibbatihi, pada leher dan pangkal lehernya. Pada leher dan pada pangkal lehernya. Itulah yang dimaksud dengan pada leher berarti dzabah, pangkal leher berarti nahar. Sapi, kambing ini kan bisa disembelih gitu kan? Ya. Unta juga bisa disembelih. Ya, tapi caranya adalah dengan cara yang berbeda, dengan cara nahar. Ya, dia berdiri. Ya, ditusuk pada pangkal lehernya. Ini yang hewan yang bisa disembelih dengan cara dzabah ataupun dengan cara nahar. Wa ma lam yuqdar ala zakatihi, adapun hewan yang tidak bisa disembelih dengan dua cara tersebut, fa zakatuhu, maka cara menyembelihnya adalah aqruhu. Aqruhu itu artinya dengan cara melukainya. Haitsu qudira alaih. Ya, dilukai sesuai dengan kemampuan. Dari Ibnu Abbas dia berkata, az-zakah fil halqi wal libbah. Yang namanya menyembelih itu pada tenggorokan dan pada pangkal leher. Wa qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Anas, berkata Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Anas, idza qutiya ra'su fala bas. Kalau kepalanya terpotong, fala bas, tidak mengapa. Kalau kepalanya terpotong, fala bas, maka tidak mengapa. Ya, ini kan sesuai dengan kemampuannya tadi gitu kan? Sesuai dengan kemampuan. Ya. Kemudian qala Bukhari, Al-Imam Bukhari menulis bab ma nadda minal bahaim fa huwa bimanzilatil wahsh. Binatang ternak yang kabur, maka kedudukannya sama seperti binatang liar. Binatang ternak yang kabur tidak bisa dijinakkan, artinya tidak bisa disembelih dengan cara tenang gitu ya, dengan baik, dengan cara yang tadi sebut dzabah ataupun dengan nahar, maka kedudukannya seperti hewan liar atau hewan buas. Wa ajazahu Ibnu Mas'ud membolehkan hal ini. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas mengatakan, ma'ajazaka minal bahaim mimma fi yadayka fa huwa qasaid. Dari hewan-hewan ternak yang tidak bisa atau sulit bagimu untuk menyembelihnya, ya, bisa jadi disebabkan karena apa tadi, dia kabur gitu kan. Sulit memang untuk dia, mungkin meronta-ronta gitu kan, melawan, yang sulit memang untuk bahkan sampai kabur gitu ya. Kasaidi, maka kedudukannya seperti apa? Hewan buruan. Seperti hewan buruan. Wa fi ba'irin taradda fi bi'r, seperti onta yang kabur kemudian jatuh di sumur.
Onta kabur lalu masuk apa? Sumur, masuk ke dalam sumur. Min haitsu qadarta alaih, di mana engkau mendapatkannya? Masih mendapatinya gitu kan? Masih bisa dikeluarkan, ya. Artinya masih mendapati onta yang tercebur tadi masih dalam keadaan hidup. Maka kalau dia masih hidup berarti apa? Fadzakih, berarti dia disembelih. Berarti disembelih. Kalau masih hidup, didapati masih hidup, maka dia disembelih. Kalau tidak bagaimana? Tercebur lalu mati? Berarti menjadi bangkai. Tapi didapati masih hidup, berarti dia disembelih. Wa ra'a dzalika Ali wa Ibnu Umar wa Aisyah. Demikianlah pendapatnya Ali, Ibnu Umar dan Aisyah. Dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, inna laqul adu ghadan, kami akan bertemu dengan musuh pada esok hari. Walaysat ma'ana muda, dan kami tidak memiliki senjata tajam atau pisau. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, i'jal au arin, cepatkanlah atau ringankanlah, ma'an haradama wa dzukira Rasulullah faqul, apa yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, fakul, maka makanlah. Laisa sin wa zufar, yang dikecualikan adalah, tidak boleh digunakan sebagai alat sembelih adalah gigi dan apa? Dan kuku. Wa sauhadditsuka, dan aku akan memberitahukanmu. Amma sin fa'azam, adapun gigi itu adalah tulang. Wa amma zufar, adapun kuku, famudal Habasyah, itu adalah pisaunya orang-orang Habasyah. Kemudian wa asabna nahba ibilin wa ghanamin fanadda minha ba'ir. Kemudian disebutkan di sini, kami mendapati harta rampasan perang berupa onta dan kambing. Lalu ada onta yang kabur. Ada onta yang kabur. Di antara harta rampasan tersebut ada onta dan kambing, dan ternyata ontanya kabur. Faramahu rajulun bisahmin, lalu ada seorang sahabat yang memanahinya. Onta tersebut kabur lalu dipanahi oleh sahabat, ya. Fahabasahu, lalu menangkapnya. Faqala Rasulullah SAW bersabda, innal hadhil ibil awabidaka awabidil wahash, ya. Fa idza ghalabakum minha syai' faf'alu bihi hakadha. Ada onta-onta liar yang seperti binatang buas, ya, binatang liar. Ada onta-onta, ya, onta-onta liar yang seperti binatang buas, ya. Kalau seandainya ada binatang seperti itu, ya, dalam hal ini adalah onta yang liar, buas, ya, sulit untuk disembelih, ya. Artinya ada yang membuatmu kewalahan, kerepotan, membuatmu kesulitan untuk menyembelihnya, faf'alu bihi hakadha, maka berbuatlah seperti ini. Artinya cara menyembelihnya dengan cara apa? Dengan cara dipanah, maka statusnya sama seperti apa? Hewan buruan. Artinya dengan cara dilukai. Artinya senjatanya adalah senjata yang bisa tembus, bisa mengakibatkan darah mengalir, bisa melukainya, bukan benda tumpul. Bukan benda tumpul. Kalau benda tumpul kemudian mati, tidak mengalir darahnya, berarti statusnya apa? Bangkai. Nah, nanti akan kita bahas secara khusus pada pembahasan tentang berburu. Ya, pembahasan secara khusus tentang berburu. Ini kita masih membahas tentang apa? Menyembelih. Berarti ada 3 cara untuk menyembelih. Hukumnya sama dengan menyembelih. Ada berapa cara? Ada 3 cara. Cara yang pertama adalah yang disebut dengan dzabah. Cara yang kedua adalah dengan cara nahar. Cara yang ketiga adalah aqar. Aqar itu dengan cara melukai. Dengan cara melukai. Ya bisa dengan anak panah, ya, bisa dengan senapan, gitu kan? Ya. Kalau yang senapan sekarang itu kan menembus kan, karena tajam, ya. Tajam. Ya. Walaupun dia mungkin agak tumpul, tapi karena begitu kuatnya dia bisa menembus kan? Bisa menembus dan melukai dan mengakibatkan darah itu mengalir, ya, keluar. Ya.
maka hukumnya adalah sama seperti menyembelih. Dengan catatan apa? Ketika melemparkan anak panah tersebut, senjata tersebut, dengan mengucapkan apa? Bismillah. Maka statusnya sama seperti dengan menyembelih. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, artinya walaupun unta, kambing gitu kan, ya, susah untuk ditangkap gitu kan, ya, dia liar kabur gitu ya. Kemudian dipanah ya. Ya, ketika memanah itu mengucapkan bismillah. Ya. Kemudian mati, halal atau tidak? Halal atau tidak? Namun kalau kita mendapati kambing tersebut atau unta tersebut ternyata dia belum mati, bagaimana? Hah? Maka disembelih dengan cara seperti biasa, dengan cara dzabah. Kalau unta dengan cara nahar. Kalau tidak ya memang tidak bisa berdiri lagi mungkin karena dia sudah jatuh gitu kan? Ya. Tapi dengan catatan di sini apa? Kalau didapatinya masih hidup berarti disembelih. Bisa dipahami? Pembahasan berikutnya adalah zakatul janin. Menyembelih janin. Maksudnya apa? Sapi yang sedang hamil, yang mengandung. Ya, disembelih ternyata di dalamnya ada janinnya. Ini ada dua keadaan. Ketika induknya sudah disembelih gitu kan? Ya, dibelah perutnya, ternyata janinnya masih, yang pertama kondisinya apa? Kondisinya hidup. Didapati kondisinya hidup. Yang kedua didapati kondisinya mati. Masih hidup nih ya. Ya. Kondisinya hidup. Gimana? Disembelih lagi. Kalau yang mati, bagaimana statusnya? Apakah bangkai atau halal dimakan? Bangkai, halal. Kenapa bangkai, Pak? Mati. Yang kita sembelihkan induknya. Halal? Kenapa halal? Sembelihan induknya sudah sama statusnya dengan tadi apa? Tadi sembelihan janinnya tadi mengikuti sembelihan induknya. Sembelihan janin tadi mengikuti sembelihan induknya karena dia bagian dari induknya. Baik. Itu yang tepat. Artinya dalam kondisinya yang ketika janin itu didapati dalam keadaan hidup, maka dia disembelih. Ya. Kalau didapati dalam keadaan mati, berarti hukumnya halal dimakan karena sembelihannya mengikuti status sembelihan induknya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Terkait dengan sembelihan yang berupa janin, ya, dari Abu Sa'id dia berkata, "Sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil janin." Kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu tentang hukum janin. Maka Rasulullah menjawab, "Kuluhu in syi'tum." Makanlah ia jika kalian mau. Fa inna zakatahu zakatu ummih. Karena sembelihan janin itu mengikuti hukum sembelihan induknya. Ini kalau memang didapati apa? Didapati janinnya mati, ya. Jadi hukumnya adalah halal untuk dimakan karena dia mengikuti sembelihan induknya. Pembahasan terakhir adalah at-tasmiyah 'ala dzabihah. Ya, mengucapkan bismillah ketika menyembelih. At-tasmiyah 'ala dzabihah
syartun fi hilliha. Membaca bismillah ketika akan menyembelih itu adalah merupakan syarat kehalalannya. Faman tarakaha 'amidan, siapa yang meninggalkan dengan sengaja. Dengan sengaja dia tidak membaca bismillah ketika menyembelih, lam tahilla dzabihatuhu, tidak halal sembelihannya. Yang sengaja tidak membaca bismillah ketika menyembelih, maka tidak halal sembelihannya. Qala ta'ala, fakulu mimma dzukira ismullahi alaih, makanlah dari apa-apa yang disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Kemudian Allah SWT berfirman, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kalian makan dari apa-apa, yakni dari hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, karena itu adalah merupakan suatu kefasikan. Apa yang dimaksud dengan kefasikan? Keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu adalah perbuatan fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya syaitan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kalian, mendebat kalian. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kalian mentaati mereka, berarti kalian menjadi apa? Orang-orang yang musyrik. Di sini disebutkan syaitan membisikkan, mengilhamkan ya kepada kawan-kawannya untuk ya kepada orang-orang musyrikin ya untuk menentang kalian, untuk membantah kalian. Karena orang musyrikin mengatakan bahwa bangkai itu halal, sedangkan orang-orang beriman mengatakan bahwa bangkai itu haram. Ya, orang musyrikin mengatakan bangkai itu adalah bagi mereka adalah halal. Ya. Siapa mengilhamkan kepada mereka? Syaitan. Ya. Jadi ilham itu ya bukan wahyu ya, ilham ya. Ilham ini bisa dari Allah, bisa dari syaitan. Maka timbangannya adalah syariat Allah, kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak sesuai dengan syariat, berarti itu ilhamnya berarti dari syaitan. Ya. Di sini dikatakan bahwa kalau kalian mentaati mereka, maka kalian termasuk orang-orang yang musyrik. Kenapa? Karena kalian menjadikan mereka sebagai wali-wali kalian selain Allah. Ya, kalian menjadikan mereka sebagai wali-wali Allah yang kalian taati. Kalian tidak mentaati Allah. Dan kalian berarti menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allah mengharamkan bangkai dan kalian menghalalkannya. Berarti kalian melakukan kesyirikan. Apa? Mentaati selain Allah. Dalam hal apa? Penghalalan dan pengharaman sesuatu. Halal dan haram itu adalah hak Allah. Baik. Sudah? Dan terakhir dari Rafi' bin Khadij bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, ma'an haradama, apa yang mengalirkan darah, wa dzukira ismullah fakul, dan apa yang disebutkan nama Allah, ya jadi mengucapkan bismillah, maka makanlah sembelihan tersebut. Selesai. Ini terkait dengan menyembelih. Ya. Selesai? Alhamdulillah. Berarti selesai kajian kita di kesempatan ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang terlupa bagaimana? Jumhur ulama mengatakan kalau yang terlupa itu hukumnya boleh, halal. Ya, dengan kita mengucapkan apa? Bismillah. Ketika kita akan makannya kita mengucapkan bismillah. Ada khilaf dalam masalah ini. Ada khilaf dalam masalah ini. Mayoritas ulama mengatakan
Kalau bukan karena faktor kesengajaan, karena lupa membaca bismillah, maka hukumnya halal. Hukumnya adalah halal. Allah ta'ala alam. Taib. Hewan buruan ditembak. Ini pembahasannya sebenarnya berikutnya nih. Ya, as-sayd, berburu ya. Tapi kita jawab hewan buruan ditembak. Kemudian yang ragunya di sini apa? Sudah mati atau belum? Sudah mati atau belum? Jadi bagaimana kalau diragukan kematiannya? Berarti disembelih ya. Ragu, berarti hukum asalnya apa? Masih hidup kan? Ya. Karena jelasnya tadi kan masih hidup kan? Ya, berarti hukum asalnya masih hidup. Hukum asalnya masih hidup. Kalau kita tidak bisa memastikan, maka sembelihlah. Ya. Baik, maka demikian akan menjadi yakin ya. Allah ta'ala alam. Cukup? Ya, fadhal. Ya, silakan. Silakan Ibu. Masih ragu ya? Masih ragu, apalagi ahli kitab, gitu ya. Ya. Barakallahu fiik, pertanyaan bagus. Terkait dengan masalah ini adalah hilangkan keraguan. Karena kita beragama itu tidak dibangun di atas keraguan. Beragama tidak dibangun di atas keraguan. Harus dengan keyakinan. Dan jelas-jelas ayatnya. Jelas-jelas ayatnya apa? Halalnya sembelihan orang ahli kitab. Jelas ini kan? Jelas. Jadi pada hukum asalnya adalah halal. Apalagi seorang muslim. Apalagi seorang muslim. Jadi pada hukum asalnya, kalau dia adalah seorang muslim, tidak usah kita ragu sembelihannya. Buang keraguan tersebut. Ya. Permasalahannya apakah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah ataukah tidak? Nah, nanti akan masuk pada pembahasan tadi berkenaan dengan tadi ada khilafnya. Apakah boleh memang dia tidak tahu karena menyembelih harus dengan menyebut nama Allah ataukah dengan sengaja? Pernah dengar Ustaz, kalau kita sadar ragu itu kita baca lagi bismillah. Apanya? Kita baca lagi bismillah. Ketika memakannya tadi kan sudah disebutkan kalau kita memang ragu ketika makan itu sudah bismillah kan? Ya, baik. Cuman yang menjadi pertanyaannya adalah kita fokus pada pertanyaannya adalah keraguan tentang sembelihan seorang muslim. Hukum asalnya seorang muslim halal sembelihannya. Jelas, Bu? Jelas. Kalau itu tidak usah ragu. Sekarang berikutnya adalah datang kita lihat bahwa dia menyembelih untuk berhala. Nampak kita dia menyembelih untuk berhala. Atau kita mendengar dia menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Yakin, maka hukumnya berubah. Maka menjadi haram kan? Tapi hukum asalnya apa? Sembelihan seorang muslim hukum asalnya halal, enggak usah ragu. Jadi jangan dijadikan kita ini dipermainkan oleh syaitan. Was-was. Itu was-was, Bu. Itu was-was. Kalau kita was-was, mengikuti was-was tersebut, enggak akan nyaman kita, kemana-mana ragu kita. Ini dilihat yang nyembelihnya, pakaiannya ini sholat enggak sih orangnya ini? Kan gitu kan? Menyembelihnya bertato ini benar enggak ini sembelihannya ini? Ya, enggak usah kita ragukan. Selagi kita masih di negeri muslim dia insyaallah. Kan gitu ya? Dan biasanya kalau orang non muslim, maaf dia tidak akan menyembelih di pasar. Enggak akan berani di jualan. Karena dia tahu kedudukannya kan, tahu diri dia. Ya kan? Pasti dikeroyok orang pasar dia kalau dia non muslim kemudian dia jualan ayam di masyarakat
yang memang itu adalah mayoritasnya muslim, ya kan? Iya atau tidak? Iya. Jadi was-was itu yang harus kita hilangkan. Was-was itu kita hilangkan. Apa hukum asalnya? Sembelihan seorang muslim itu halal. Sampai datang keyakinan bahwa dia melakukan sesuatu yang menjadikan sembelihan tersebut tidak halal. Apa itu? Menyebut nama selain Allah. Ya, kemudian kita lihat perbuatannya. Ya, dia menyembelih. Itu apa namanya, tempat memang yang biasa di situ untuk ada sesajennya gitu kan. Nah, kalau sudah jelas-jelas seperti itu ya hukumnya berubah, yakin kita kan? Ya. Tapi kalau ragu-ragu, maka ambillah hukum asalnya. Ragu-ragu ambil apa? Tinggalkan apa yang meragukanmu. Ambillah apa yang engkau yakini. Ini kaidah yang sangat penting ini. Kaidah yang sangat penting. Ya. Kita yakin kita sudah wudu. Kita yakin kita sudah wudu. Ya. Kita yakin kita sudah wudu nih. Kemudian kita was-was ini, batal enggak? Hukum asalnya apa? Hah? Hukum asalnya apa? Sudah berwudu. Yang ragu apa? Batalnya tadi yang kita ragukan. Maka jangan kita ikuti keraguan tersebut sampai apa? Mendengar suara, buang angin kita, atau kita mencium baunya. Nah, sampai segitunya dikatakan oleh Rasulullah SAW. Berarti hukum asalnya apa? Kalau kita hukum asalnya kita yakin. Hukum asalnya air itu apa? Hukum asalnya air itu apa? Suci. Kemudian kita di tengah hutan, dapati air. Suci enggak ya? Hukum asalnya apa? Hukum asalnya adalah suci. Sampai kemudian kita meyakini kenajisannya dari mana? Mungkin dari baunya, dari warnanya, dari rasanya. Menjadikan kita yakin, ini bau pesing nih ya. Nah. Yakin kita kan? Yakin kita. Tapi kalau kita ragu, ini najis enggak ya? Ini ada air nih. Kita mau wudu nih. Najis enggak ya? Najis enggak? Hukum asalnya apa? Hukum asalnya suci. Sampai datang sesuatu yang menjadikan kita yakin tentang kenajisannya. Maka lihat hukum asalnya apa? Maka kembali tadi bahwa sembelihan seorang muslim hukumnya apa? Halal. Kalaupun seandainya dia tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, ini masih ada khilaf di antara para ulama tentang hukum menyebut nama Allah itu. Ya. Apakah dia wajib? Ataukah sifatnya sunnah? Ya, anjuran. Ya. Tapi yang jelas kalau dia sengaja, sepakat para ulama. Permasalahannya kalau dia lupa. Mayoritas ulama mengatakan halal. Ya. Yang jelas kalau kita makan ucaplah apa? Bismillah. Insyaallah aman. Bismillah. Gitu Bu ya. Jadi ahlul kitab sembelihannya pun juga halal. Sampai kalau kita mendengar dia menyebut nama selain nama Allah, kita tahu dia menyebut nama selain nama Allah. Khair. 6. Demikian. Ada yang ditanyakan tadi, Pak Yopi mau nanya tadi. Terakhir Pak ya. Iya, semuanya dihukumi sebagai ahlul kitab. Karena kita tidak bisa menakar mana yang awam, mana yang berilmu, kita nggak bisa. Ya. Yang jelas kitab mereka pun juga sudah sudah tidak ori lagi ya, istilahnya gitu, sudah tidak ori lagi. Tapi mereka masih beriman dengan Allah, kan begitu ya? Mereka masih beriman dengan Allah. Ya. Permasalahannya adalah mereka tidak mengikuti syariat Rasulullah SAW, kan begitu? Berbeda kalau yang menyembelih itu adalah bukan ahlu kitab.
Contohnya Majusi atau orang yang ateis, tidak beragama. Dia tidak meyakini adanya Tuhan. Ya, atau Majusi yang menyembah apa? Menyembah api, atau yang jelas-jelas dia menyembah patung. Berarti sama seperti orang Hindu, orang Buddha itu kan? Ahlul kitab atau bukan? Bukan. Dia nyembah patung. Iya. Ada turunkan wahyu kepada mereka? Ada rasul yang diutus kepada mereka? Tidak ada. Ya. Kalau ada rasul yang diutus kepada mereka, berarti dia Ahlul kitab. Ya. Bisa dipahami? Nah, itu. Ibu yang di belakang juga memahami, Bu, ya? Hampir sama tadi pertanyaannya terkait dengan ya. Binatang tenggelam itu mana? Kenapa binatang tenggelam? Tenggelam. Yang tenggelam apa dulu, Pak? Kalau ikan tenggelam halal, Pak. Bisa kambing dicebur ke kolam gitu. Kambing ya harus jelas nih, Pak. Ini hukum itu harus jelas, nggak bisa umum ya. Ya, kalau ikan gimana? Ya, kalau kita Binatang dicebur. binatang tercebur ya, binatang darat gitu ya, binatang darat tercebur gitu ya. Oke, tenggelam. Kemudian apa yang menjadi pertanyaannya? Itu masuk ikan, ya ada masuk dalam kayak orang kena kebanting ada yang gitu. Ya, berarti kan tidak disembelih. Berarti kalau mati dia tetap dibanting. Dia jadi bangkai. Hukumnya adalah bangkai. Yang tidak disembelih secara syariat, hukumnya apa? Bangkai. Dia masuk pada maitah. Dia masuk pada apa? Maitah. Jadi yang masuk maitah di sini adalah yang matinya bangkai di sini adalah maksudnya matinya bukan disembelih ya, matinya mati alami gitu ya. Tapi kalau masih sekarang masih bisa mati halal. Kalau sekarang kan masih hidup, Pak. Ya, kalau masih hidup berarti disembelih. Dipotong lehernya. Ya. Jelas saya? Pertanyaan tentang kasola. Saya syukran. Barakallahu fiik ya. Masya Allah. Ya, dia bertanya dalam rangka apa? Supaya yang lain bukan tidak tahu, beliau tahu sebenarnya. Tadi keraguan terus. Ya, ragu. Oh gitu. Kita kan boleh ragu gitu. Ya. Tetangga yang baik. Ya, dari tetangga yang baik, Masya Allah. Ya, mewakili tetangga dalam bertanya, Masya Allah. Coba jelaskan sekarang. Ya, Alhamdulillah. Tapi syukran, jazakallah khairan. Udah terakhir tadi, Pak. Dan nambah bonus satu ini, Pak. Oke, terkait dengan ini, Pak. Yang terakhir, benar-benar terakhir, Pak ya. Silakan. Oke, kemarin kan sudah kita bahas kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidahnya kemarin sudah dibahas. Sudah kita bahas kemarin kan? Nah, berarti hukum asalnya adalah semua binatang itu, ya. Yang binatang laut sudah jelas ya, halal ya. Yang binatang darat itu kan hukum asalnya apa? Semuanya halal, kecuali yang diharamkan dengan dalil. Jadi hukum asalnya seluruh binatang itu. Jadi kalau Bapak disebutkan listnya, ini banyak nanti ini. Ini hukumnya halal haram. Bingung kita kan? Bingung kita. Nah, cara menentukannya ini adalah haram ataukah tidak? Ambil kaidahnya. Dia termasuk binatang air ataukah binatang darat? Kalau binatang air artinya memang yang hidupnya memang dominan di air. Ya, kalau tidak ada air berarti dia akan mati. Walaupun dia bisa hidup di darat, dia bisa hidup di darat. Nah, contohnya begitu. Kemudian sudah kita bahas apa lagi? Tidak punya tidak menggunakan taringnya, kukunya, cakarnya tadi ya. Kemudian itu ya untuk dalam rangka memburu ya, memangsa. Kalau beracun sudah jelas itu adalah doror. Itu adalah termasuk dalam kategori apa? Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Itu masuk kaidahnya apa? Jangan kalian menjerumus diri kalian dalam kebinasaan. Ya. Maka sebutkan kemarin bahwa binatang air pun sekalipun binatang air halal semuanya kan? Yang dikecualikan apa? Kalau ternyata binatang air itu beracun. Berarti masuk pada kaidahnya. Makanya harus kita ketahui kaidah-kaidah tadi. Kaidah tarik kita tadi harus kita kuasai, harus kita pahami. Kalau bisa kita hafal dalilnya.
Ya, mana ada yang hewan-hewan yang memang disebutkan keharamannya, nah, mana yang disebutkan secara kaidah. Taib, itu Pak ya. Dan ada juga nanti masuk dalam hewan yang menjijikkan. Nah, ini memang tidak disebutkan pada pembahasan yang lalu. Hewan yang ada hewan menjijikkan. Tapi kalau kita rinci lagi ini bisa panjang. Ya, kita rinci lagi bisa panjang, bisa melebar nanti pembahasannya. Ya. Tapi insya Allah kalau mau dilebarkan bisa kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ini sudah waktunya. Ya. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan hadirnya kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.